Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di Bea Cukai. Kalau dulu dia bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan harus bisa diperbaiki. Itu adalah sinyal yang clear bahwa ada perkembangan positif di Bea Cukai yang diakui oleh pimpinan kita. Jadi kemungkinannya sih Bea Cukai akan tetap bertahan. Selamat siang, saya Tabel dari Detikom. Mau tanya ke Pak Purbaya. Pak, waktu itu Bapak sempat bilang soal Bea Cukai yang berpotensi dibubarkan kalau nggak ada perbaikan di September 2026. Mungkin Bapak boleh elaborasi sejauh ini progresnya sudah sampai mana, indikator apa yang sudah diperbaiki. Mungkin boleh disampaikan lagi update-nya soal Bea Cukai, Pak. Terima kasih. Oh, Bea Cukai progresnya sudah amat baik. Kita sudah kocok ulang lah pegawai-pegawai di sana. Dan sekarang yang di pucuk-pucuk pimpinannya sudah orang-orang yang relatif baik, lebih baik. Dan mereka tahu kalau mereka nggak baik, mereka akan dibubarkan. Itu yang penting. Jadi pertumbuhannya sudah tumbuh 7% ya sekarang tadi. 6% lebih pertumbuhan penerimaan Bea Cukainya. Dan sekarang kalau kita lihat di pasar, balpres sudah berkurang banyak, barang selundupan sudah berkurang banyak, terus Bea Cukai aktif melakukan penangkapan terhadap peredaran rokok ilegal. Sekarang banyak sekali itu. Salah satu approach yang kita pakai adalah untuk memastikan bahwa praktek itu berkurang banyak. Di masa lalu tuh kalau ada truk bawa barang ilegal, yang ditahan cuma barang ilegalnya. Truknya dilepas, supirnya dilepas. Jadi cost untuk melakukan praktek ilegal murah. Cuma barangnya aja kalau ketangkep ya udah, kalau nggak ketangkep untung dia. Sekarang kita ubah aturannya, bukan kita ubah sedikit lah. Setiap truk atau kendaraan yang melakukan praktek ilegal, tahan dulu sampai clear betul. Tapi saya tahan betul supaya cost untuk melakukan praktek ilegal itu menjadi mahal. Jadi sekarang di seluruh kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia mungkin itu penuh dengan truk-truk atau mobil-mobil yang mengangkut barang ilegal itu. Di sini ada Bea Cukai siapa? Ada Bea Cukai ada? Coba jelasin di Semarang ada berapa mobil-mobil itu? Coba di tempat lain berapa? Silakan. Di pelabuhan, di bandara juga semakin ketat sekarang. Penyelundupan emas banyak yang ditangkap. Silakan, Pak. Siap Pak, izin Pak Menteri dan para pimpinan. Kami sampaikan bahwa di lapangan teman-teman Bea Cukai sangat aware dan sangat concern dengan arahan Pak Menteri, termasuk terkait dengan penindakan di bidang cukai Bapak. Jadi UR yang selama ini seperti tadi Pak Menteri sampaikan, kita lebih intensifkan untuk ke arah yang lebih membuat efek jerah Bapak. Jadi termasuk terkait dengan barang putih, truk dan pengangkut, kita upayakan untuk bisa ditegah juga Pak, tidak hanya barang bukti berupa barang non cukai Pak. Demikian Pak. Dan peningkatan sangat signifikan Pak. Sekarang kamu dari mana asalnya? Dari PPS Pak, Direktorat Penerimaan Pak, Bapak, Bea Cukai Pak. Coba misalnya di Semarang ada berapa mobil yang ditahan di kantor Bea Cukai? Kami globalnya Pak, baru. Di Jakarta ada berapa di tempat Anda? Siapa? Enggak, Dirjen lapor ke saya. Siapa? Banyak sekali barang-barang truk-truk itu yang ditahan di sana. Jadi itu saya harapkan akan membuat cost untuk melakukan praktek ilegal menjadi mahal sehingga aktivitasnya turun dengan signifikan supaya mereka kapok. Terus kalau kita lihat dari penghargaan atau pidato Presiden ke Bea Cukai, saya juga sudah melihat Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di Bea Cukai. Kalau dulu dia bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan harus bisa diperbaiki. Itu adalah sinyal yang clear bahwa ada perkembangan positif di Bea Cukai yang diakui oleh pimpinan kita. Jadi kemungkinannya sih Bea Cukai akan tetap bertahan. Untuk di pelabuhan kita terapkan AI yang cukup signifikan. Mungkin seminggu 2 minggu lagi saya akan bawa media software AI di lapangan yang digunakan di Bea Cukai, di pusat Bea Cukai sini, yang link dengan banyak tempat di Indonesia.
2 minggu lagi tadi Pak Jaka bilang bisa untuk demo ke teman-teman dari media untuk melihat bahwa sekarang kita lebih canggih dibanding sebelumnya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya. Halo, cek. Izin Pak Menkyu, Pak Wamen, saya Adin dari BTV Berita 1 Pak. Izin Pak, mau bertanya terkait keluhan kepala daerah nih Pak, para kepala daerah mengeluhkan DBH atau dana bagi hasil itu belum cair Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin Pak Menkes curhat di DPR Pak, kalau anggaran di 2025 ya Pak, dana Kemenkes sebesar 12,3 triliun itu sempat diblokir di Kementerian Keuangan Pak, sehingga menghambat program TB, layanan kesehatan primer dan pengadaan obat dan alat kesehatan Pak. Sekiranya itu kenapa ya Pak? Terus yang ketiga terkait ini kan pertumbuhan ekonomi kita kan positif terus ya Pak, di atas 5%, bahkan di Yang ketiga apa tadi? yang ketiga terkait tren pertumbuhan ekonomi kita kan Pak positif terus Pak, di atas 5%, bahkan di triwulan 1 kita 5,61% Pak. Tapi tren di PHK perusahaan itu makin meningkat Pak, bahkan di Januari sampai bulan Mei saja sudah 43.000 orang ter-PHK Pak. Sekiranya itu ada, kenapa ya Pak, ada anomali seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, Anda pertanyaan 3 ya, saya lupa semua udah. DBH belum cair. DBH belum cair. Ya, Gini, yang DBH kan di undang-undangnya disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah. Jadi kan kita lihat dulu seperti apa. Dan kita perhatikan juga daerah-daerah yang kurang seperti apa sih. Kita monitor betul setiap daerah. Nanti kita akan diskusi dengan Pak Mendag. Tapi kita akan minta petunjuk Presiden bagaimana untuk mengatasi. Jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada daerah yang betul-betul collapse gara-gara nggak ada anggarannya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua terkait anggaran Kemenkes Pak di 2025. Kemenkes kami belum tahu, Pak Dirjen belum tahu. Tapi lain kali kalau Kemenkes ngadu jangan ke DPR. Kan dia pemerintah, minta ke Presiden lah. Nanti Presiden ketok saya, selesai. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga terkait tren pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% tapi masih terjadi PHK Pak. Anda punya data penciptaan lapangan kerja nggak? Atau Anda punya data, monitor data perusahaan baru nggak? Jadi di ekonomi itu selalu ada seperti itu. Ikut dalam pasar yang kompetitif, ada keluar masuk ya, free entry dan exit. Jadi Anda jangan lihat yang exit aja, karena di ekonomi yang lagi tumbuh pun ada perusahaan bangkrut. Jadi mesti dilihat yang tercipta seperti apa lapangan kerjanya. Kalau kita lihat unemployment turun, sepertinya sih banyak adanya penciptaan lapangan kerja dibanding yang keluar. Justru pertumbuhan ekonomi menggambarkan itu sebetulnya. Jadi jangan lihat satu sisi aja. Mungkin juga saya salah, tapi carilah data yang itu. Tapi kalau kita lihat tadi data agregatnya, kan turun. Pertumbuhan ekonomi 5,6 itu kan tertinggi triwulan pertama sejak tahun 2013 katanya. Lucu, dibandingin triwulan pertama. Jadi harusnya kondisi ekonomi memang baik secara agregat. Bukan berarti nggak ada pemecatan, nggak ada perusahaan tutup. Pasti ada. Cuman kita lihat yang baru berapa. Harusnya lebih banyak yang baru di perusahaan yang baru atau yang menciptakan lapangan kerja baru dibandingkan dengan yang perusahaan bangkrut atau keluar. Tapi kita monitor terus keadaan itu, makanya pemerintah kan ngasih stimulus macam-macam ke perekonomian kan, supaya ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Jadi kalau ekonomi tumbuh lambat, nanti itu banyak yang terjadi tuh, pemecatan-pemecatan dibanding perusahaan-perusahaan baru. Jadi kita dorong ekonominya di level makro ya, angkanya seperti itu. Tapi di bawahnya adalah penciptaan lapangan kerja atau enggak, seperti itu. Jadi makro sama mikro itu bukan hal yang lepas. Makro kira-kira adalah penyumbulan dari mikro. Nah, mungkin makronya bagus kalau mikronya jelek. Kira-kira itu. Jadi kalau lihat agregat harus dilihat betul berapa perusahaan yang berapa penciptaan lapangan kerja baru, berapa pengangguran baru, nanti dikurangin. Di situ baru kelihatan gambaran makro yang sebetulnya. Mungkin itu Mas.